Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aris Sukawan selaku dosen mata kuliah pembiayaan kesehatan yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil pending claim yang ada di RSAS dan khususnya kami dari kelompok 1 kelompok PKL yang di RSAS Bandung. Nah, langsung terlama juga kita langsung perkenalan diri. Yang pertama ada Anita Karmelia Putri, yang kedua ada Anissa Puja Asuti, yang ketiga ada Asri Yusria, yang keempat ada saya sendiri Atur Maruzen, yang terakhir ada Ayu Cahyati. Selanjutnya langsung next saya akan membacakan terkait masalah pembahasan. Yang pertama terkait cara bayar, yaitu sistem pembayaran yang berlaku di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, prosedur pendaftaran dan pelayanan pasien asuransi, prosedur serta persyaratan pengajuan klaim rawat inap, prosedur serta persyaratan pengajuan klaim rawat jalan, dan klaim inacibigis. Yang pertama ada analisis coding inacibigis, dispute medis atau dispute coding, alur pengajuan pending pengajuan, dan kembali. Fraud-nya ada elemen fraud dan contoh fraud. Next, di sini saya juga akan membacakan sedikit terkait gambaran umum yang ada di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, yaitu RS Hasan Sadikin Bandung beralamat di Jalan Pasteur nomor 38, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk pimpinannya yaitu adalah Direktur Utama yang dibantu oleh 4 direktur lainnya. Dan pimpinan instalasi rekam medis yaitu Kepala Instalasi Rekam Medis sendiri, terdapat 6 subinstalasi pengelolaan rekam medis. Dan next untuk materi selanjutnya, yaitu akan disampaikan oleh rekan saya sendiri, yaitu Anda Anita Karmelia Putri, yang akan membahas terkait sistem pembayaran di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kepada Teh Anita Karmelia Putri, bayar dipersilakan. Baik, kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem pembayaran di RSUP Dr. Hasan Sadikin. 1. Umum, cara pembayaran umum dilakukan dengan cara pasien membayar secara tunai di loket pembayaran. 2. BPJS, asuransi BPJS dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu BPJS PBI, BPJS non-PBI, dan BPJS Ketenagakerjaan. 3. Kontraktor, asuransi yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta, namun perusahaan tersebut telah melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit. Yang keempat, jam kesda adalah cara pembayaran dengan menggunakan jam kesda sudah jarang ditemukan karena sejak bulan Januari 2021 sudah tidak berlaku lagi. Yang kelima, yayasan, cara pembayaran yang dibayarkan oleh suatu yayasan sosial. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu prosedur pendaftaran dan pelayanan pasien asuransi. Prosedur pendaftaran dan pelayanan pasien asuransi, adapun yang termasuk ke dalam asuransi kontraktor sebagai berikut. Perusahaan Yankes Pertamina atau pensiunan, perusahaan Yankes Pertamina atau pegawai aktif, PT Indo Barat Rayon, perusahaan Mandiri Inhealth, PT KAI, kemudian perusahaan Bank BJB, perusahaan Char Prevensia, perusahaan BNI Life, kemudian perusahaan Sinarmas, dan perusahaan JPKK RS Pindan. Prosedur pendaftaran sistem pasien asuransi yang pertama, petugas mengambil pasien sesuai nomor antrian, kemudian petugas meminta persyaratan kontraktor ke pasien dan memverifikasinya, kemudian cetak SEP kontraktor 2 rangkap serta dicap, cetak karcis dan stiker barcode, kemudian menyerahkan bukti pendaftaran dan mempersilahkan pasien menuju poliklinik yang dituju. Prosedur dan persyaratan pengajuan klaim rawat inap. 1. Persyaratan berkas klaim rawat inap, rekapitulasi pelayanan, kemudian berkas pendukung yang terdiri dari surat ilegalitas peserta atau SEP, surat perintah rawat inap, kemudian resume pulang, dan bukti pelayanan lain bila diperlukan. Yang kedua, prosedur pengajuan berkas klaim rawat inap. Petugas klaim rawat inap mendapatkan berkas rekam medis, petugas coding melakukan analisis kelengkapan berkas klaim rawat inap. Petugas coding memeriksa kesesuaian diagnosis utama ataupun tambahan. Petugas coding melakukan kodifikasi diagnosis dan tindakan, kemudian petugas coding melakukan entry diagnosis dan tindakan, serta grouping pada aplikasi Nasibikis. Petugas coding melakukan print out LIP serta menyatukan dengan berkas persyaratan klaim JKN rawat inap. Kemudian petugas coding membuat rekapitulasi pengerjaan coding klaim JKN rawat inap dan menyerahkan kepada petugas validasi kodifikasi.
Yang terakhir, petugas coding membuat rekapitulasi berkas rekam medis JKN rawat inap dan menyerahkan kepada petugas pengambilan berkas rekam medis. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Teh Anita yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Ayu Cahyati. Kepada Teh Ayu Cahyati, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang prosedur dan persyaratan pengajuan klaim rawat jalan. Yang pertama ada persyaratan berkas klaim rawat jalan. Di antaranya ada SEP atau surat eligibilitas pasien, kemudian ada SPBK, surat bukti pelayanan kesehatan, kemudian ada billing, kemudian LIP yaitu lembar individual pasien. Kemudian yang kedua ada prosedur pengajuan berkas klaim rawat jalan. Yang pertama, petugas IPK menyerahkan berkas klaim dan billing dengan menyertakan berita acara pengiriman kepada petugas coding. Kemudian, petugas menerima dan menandatangani berkas klaim JKN rawat jalan dari bagian IPK. Kemudian yang ketiga, petugas melakukan kodifikasi coding diagnosis utama dan tambahan. Yang keempat, petugas melakukan entry pada INECI Bigis. Kemudian yang kelima, petugas memprint out LIP serta menyatukan dengan berkas penunjang klaim. Kemudian yang ketujuh, petugas menyerahkan berkas klaim ke bagian IPK. Kemudian selanjutnya ada klaim INECI Bigis RSUP Dr. Sadikin Bandung. Abstraksi kasus, dengan nomor rekam medis 0002001-234. Nama pasien Nyonya R, umur 62 tahun, nomor BPJS 000 sekian. Kemudian nomor SEP-nya terlampir dengan diagnosa utamanya infection, inflammatory reaction due to other specified other internal protective device implant and graft. Dengan DPJP-nya Dr. Melita Slipina SPBM dengan tarif rumah sakit Rp 15.788.500, kemudian INECI Bigisnya sejumlah Rp 7.847.500. Kemudian untuk hasil inputnya terlampir. Kemudian untuk analisis 4 subgrupnya deskripsi INECI Bigis di sini ada M260I di mana CMG kode M berarti musculoskeletal system dan connective tissues group. Kemudian tipe kasusnya 2 berarti prosedur rawat inap. Kemudian spesifik CBG kasus 60, severity-nya level 1 berarti 1 itu ringan untuk rawat inap dengan tingkat keparahan 1 tanpa komplikasi maupun comorbidity. Kemudian alasan pending dan perubahan. Alasan pending terjadi karena recording prosedur tidak di-coding. Kemudian petugas melakukan penambahan kode prosedur untuk menunjang kode diagnosis sekunder. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Ayu yang telah menyiapkan materinya. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh Teh Asri Yusria. Kepada Teh Asri Yusria, waktu dan silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya ialah alur INECI pengajuan, pending, dan pembayaran kembali. Yang pertama, petugas mengajukan klaim ke BPJS, selanjutnya berkas dikembalikan oleh BPJS ke rumah sakit. Berkas mengalami pending. Setelah itu, petugas memperbaiki berkas klaim pada INECI Bigis. Setelah itu, hasil di grouping lalu diajukan kembali ke BPJS. Sesudah hasil terakhir tarif INECI Bigis menjadi 7.847.500. Selanjutnya, definisi ketidaksepakatan antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan atas klaim yang disebabkan oleh coding akun medis. Prosedur penyelesaian dispute claim. Rapat internal bersama kelompok staf medis atau KSM terkait. Yang kedua, rapat bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Elemen-elemen fraud yang pertama, adanya pernyataan atau data yang menunjukkan penyimpangan. Yang kedua, pengelabuan atau penipuan. Ketiga, adanya niat sengaja melakukan kecurangan. Yang keempat, adanya unsur penyembunyian fakta. Dan kelima, adanya keuntungan diperoleh pelaku dan kerugian diderita korban.
Contoh fraud. Fraud bisa terjadi dalam bentuk ketidaksengajaan petugas rumah sakit maupun peserta jaminan kesehatan. Pasien yang pertama, pemanfaatan kartu BPJS yang tidak benar, dan yang kedua, upcoding, kecurangan tarif obat. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Teh Asri Yusria yang telah menyampaikan materinya, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan materi-materi yang telah disampaikan. Dan saya akhiri dengan permohonan maaf bila mana banyak ataupun ada kata atau perilaku dari saya maupun rekan-rekan saya yang tidak berkenan di hadirin semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.